Dan ini alur cerita anime Gizumonogatari. Araragi Koyomi adalah protagonis utama dari anime ini. Dia adalah siswa sekolah menengah tahun ketiga yang selamat dari serangan vampir di musim semi. Walau selamat, tapi dia hampir kehilangan kehidupan manusianya karena vampir telah memberinya kekuatan dan keabadian. Ceritanya dimulai ketika Araragi sedang berjalan di dalam sebuah bangunan. Dia pergi menuju atap bangunan, lalu menemukan banyak sekali burung gagak yang mengerumuni tempat itu. Kemudian, ketika terkena sinar matahari, seluruh tubuh Araragi tiba-tiba terbakar api. Dia berteriak kesakitan hingga pada akhirnya terjatuh dari atap bangunan itu. Jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi, Araragi bertemu dengan seorang siswi di depan sekolahnya. Walaupun baru pertama kali berbicara, tapi sepertinya mereka sudah saling mengenal dengan sangat baik. Hanekawa Tsubasa dikenal oleh Araragi karena sering mendapatkan nilai yang hampir sempurna. Sedangkan Hanekawa mengenal Araragi karena terlihat sering menyendiri dan kesannya tidak memiliki teman. Hanekawa kemudian berbicara soal vampir dengan dirinya. Belum lama ini, dia mendengar rumor yang mengatakan adanya vampir wanita cantik berambut pirang. Araragi tidak percaya cerita seperti itu. Sedangkan Hanekawa berpikir itu hanya rumor yang konyol. Tapi kalau vampir itu benar adanya, dia bilang ingin menemuinya. こんな話しやすい荒木くんに友達がいないなんておかしいね。なんで友達作らないの？友達を作ると人間強度が下がるから。え？ Setelah berbicara dengannya, Hanekawa beranggapan Araragi itu orangnya mudah diajak ngomong. Makanya dia merasa aneh kenapa Araragi tidak punya teman. Ternyata dia memiliki alasan tertentu. Dia tidak membutuhkan teman karena bisa mengurangi kebebasannya. Hanekawa bilang pemikirannya itu sangat dangkal. Karena telanjur sudah membicarakan banyak hal, Hanekawa mengajaknya pergi ke perpustakaan. Namun Araragi menolak ajakannya. Maka dari itu dia memberikan kontak pribadi kepadanya. Dengan ini, maka Araragi yang penyendiri kini sudah memiliki seorang teman. Kemudian di malam harinya, Araragi berkunjung ke suatu tempat. Lalu saat tiba di stasiun bawah tanah, dia menemukan jejak darah di sepanjang perjalanan. Setelah ditelusuri, ternyata bekas darah itu berasal dari vampir yang terluka. Awalnya, Araragi terlihat sangat ketakutan. Kemudian setelah dipertimbangkan baik-baik, dia pun memutuskan untuk menolongnya. 夢。 2 hari semenjak kejadian itu, Araragi terbangun bersama anak kecil di dalam bangunan kosong. Tak lama setelahnya, dia keluar lalu terbakar terkena sinar matahari. Anak kecil yang berada di tempat itu segera menolongnya. Meskipun ikut terbakar, tapi pada akhirnya mereka bisa menyelamatkan diri. Terutama dari paparan sinar matahari yang membakarnya. Araragi diperingatkan untuk tidak keluar sebelum matahari terbenam. Kalau vampir biasa, mereka akan langsung mati dan menjadi abu. Tapi dengan keabadiannya, dia akan terbakar lalu pulih, terbakar lagi dan pulih lagi. Seperti itu terus menerus. Sambil mengusap kepalanya, anak itu berkata, seperti itulah kehidupan seorang vampir. Tampaknya, vampir yang diselamatkan oleh Araragi telah menjadikannya sebagai pelayan. Untuk yang kedua kalinya, vampir abadi yang bernama Kishat mendapatkan seorang pelayan. Alasan ia berubah menjadi anak kecil karena sebagian tubuhnya telah dicuri oleh pembasmi vampir. Meskipun penampilannya seperti itu, dia merupakan vampir yang sudah hidup selama ratusan tahun. 僕は人間に戻れるのか。 Saat ini, Kisha tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia berjanji akan mengembalikan Araragi kembali menjadi manusia normal. Untuk itu, dia harus memulihkan kekuatan dan tubuhnya seperti semula. Karena Araragi sudah mewarisi sebagian kekuatannya, Kisha memerintahkan Araragi untuk menghadapi pembasmi vampir. Araragi merasa mustahil bisa melakukannya, tapi karena dia sudah menjadi pelayan vampir abadi, dia menjadi salah satu vampir paling kuat yang bahkan bisa
membunuh majikannya sendiri. Araragi dapat mengalahkan mereka dengan mudah apabila melawannya satu persatu, tapi dia malah langsung berhadapan dengan ketiganya sekaligus. Di saat nyawanya sedang terancam, ada seorang pria yang datang menolongnya. Pria itu bernama Oshiro Meme. Dia merupakan orang yang telah membantu membawanya ke tempat persembunyian. Dia adalah spesialis dalam hal supranatural yang bekerja untuk menjaga keseimbangan di antara mereka. それでは始めるとしよう。その前に確認させてくれ。僕が勝ったらお前はキスショットの右足を返してくれるでいいんだよな。 Sebelum menghadapi pemburu vampir, Araragi menghabiskan waktunya untuk mempelajari teknik bela diri. Di saat yang sama, dia bertemu dengan Hanekawa. Karena Hanekawa datang secara tiba-tiba, Araragi berusaha untuk menghindarinya. Tapi karena Hanekawa ingin terus mengobrol dengan dirinya, mereka malah menghabiskan waktu yang cukup lama. Ketika malam semakin larut, Araragi menyuruh Hanekawa untuk segera pulang. Dia juga memperingatinya supaya tidak keluar di malam hari. Araragi bilang, mungkin saja dia akan dicegat oleh vampir. Tapi Hanekawa malah menantikan hal tersebut. Dia bilang ingin bertemu dengan vampir dan berbicara dengannya. Mendengarkan perkataannya itu membuat Araragi terlihat sangat marah. Dia memarahi Hanekawa dan menyuruhnya untuk tidak lagi mengikutinya. Dengan begitu, maka Araragi bisa lebih leluasa untuk menyelesaikan urusannya. Dia juga merasa sudah semakin kuat untuk menghadapi pembasmi vampir. Araragi sudah bersiap untuk bertarung melawan pembasmi vampir. Jika dia menang, maka pihak lawan harus mengembalikan kaki kanan Kishat. Sedangkan jika Araragi kalah, dia harus memberitahu tempat persembunyian majikannya. Sekilas, kemampuan fisik mereka terlihat sangat tidak seimbang. Lalu saat Araragi menyadari kemampuan regenerasinya, dia mulai menunjukkan tekadnya untuk bertarung dengan serius. Berkali-kali dia kehilangan anggota tubuhnya, tapi semua itu tidak masalah karena dia bisa menumbuhkannya lagi secara singkat. Lalu, saat Araragi berada di gedung olahraga, dia melemparkan beberapa bola untuk mengecoh lawannya. Kemudian saat lawannya mulai lengah, dia melemparkan bola besi tepat ke arah wajahnya. Dengan cara itulah, dia berhasil membuat lawannya menyerah. Lawannya tidak akan bisa menahan serangannya jika akan dipukul dengan benda sebesar itu. Tidak seperti dirinya, lawannya itu membutuhkan waktu lama untuk memulihkan tubuhnya. 今の何？ Araragi berhasil merebut kaki kanan milik majikannya. Dia juga sudah berbaikan dengan Hanekawa. Kemudian ketika Kishat mendapatkan kembali kaki kanannya, tubuhnya berubah dari anak kecil menjadi gadis remaja. Selain Kishat, Araragi juga sedikit mengalami perubahan. Badannya berubah menjadi lebih kekar karena kemampuan regenerasi membuat tubuhnya menjadi lebih terjaga. Kemudian lawan kedua yang akan dihadapi oleh Araragi adalah setengah vampir bernama Episode. Tak lama setelah pertarungan dimulai, dia diserang dengan senjata berukuran besar. Lagi-lagi, Araragi kesulitan menghadapinya. Tapi kali ini terjadi situasi yang tidak terduga. Saat Hanekawa terkena serangan, dia mengamuk dan hampir membunuh lawannya karena tidak bisa lagi menahan amarahnya. Untungnya, ada Oshino yang menghentikannya. Oshino juga berhasil menenangkannya dengan memberitahu cara untuk menyelamatkan Hanekawa. Namun, sebagai gantinya, Araragi harus membayarnya dalam jumlah besar. Dengan dikalahkannya Episode, tubuh Kishat berubah menjadi wanita dewasa. Tapi sayangnya, kemampuan dia sebagai vampir masih belum bisa digunakan. Karenanya, dia masih membutuhkan Araragi untuk mengatasi pertarungan selanjutnya. Saat ini, mungkin dia bisa bertarung dengan dramaturgi, tapi tidak akan menang jika melawan Episode. Apalagi jika melawan Guillotine Cutter. Guillotine Cutter bukanlah vampir seperti dramaturgi, dan juga bukan setengah vampir seperti Episode.
Sepenuhnya dia murni hanya manusia. Namun dialah yang harus diwaspadai karena sudah diakui sebagai spesialis pembasmi vampir. Sebelum bertarung, Araragi bertemu lagi dengan Hanekawa. Dia meminta Hanekawa supaya tidak datang menemuinya lagi. Yang dia katakan saat ini berbeda dengan sebelumnya. Namun apapun yang diucapkan oleh Araragi, Hanekawa sudah berada di luar kendalinya. Makanya dia meminta untuk menunggu sampai semester baru telah tiba. Sesaat setelah Araragi dan Hanekawa berpisah, tiba-tiba Oshino memberi kabar bahwa Guillotine Cutter menculik Hanekawa. Guillotine Cutter memang tidak punya kekuatan super seperti yang lainnya, tapi dia memiliki tubuh yang terlatih sehingga bisa saja membunuh Hanekawa dengan mudah. Dengan ancaman tersebut, dia mengira bisa membuat Araragi menyerah. Tapi kenyataannya, Araragi malah menunjukkan kekuatan penuhnya dalam menyelamatkan Hanekawa. Dengan ini, dia berpikir sudah membuang sisi kemanusiaannya. Sekarang dia adalah monster dengan kekuatan yang mengerikan. Setelah kalah dari Araragi, Guillotine Cutter menepati janjinya dengan mengembalikan lengannya Kishat. Walaupun tujuannya sudah tercapai, tapi Araragi merasa ada sesuatu yang janggal. Dia berkata lawannya itu terlalu mudah untuk dikalahkan. Seharusnya Kishat bisa mengatasinya sendirian meski mereka bertiga menyerangnya. Oshino memberi tahu alasan kenapa kekuatan Kishat bisa melemah. Ternyata diam-diam dia telah mengambil jantungnya tanpa sepengetahuannya. Karena Oshino mengembalikan jantung itu, Araragi memiliki kesempatan untuk kembali menjadi manusia. Oshino juga mengatakan pekerjaannya sudah selesai. Karena keseimbangan sudah tercapai, Araragi tidak perlu membayar apapun kepadanya. Dengan dikembalikan lengan dan jantungnya, Kishat bisa pulih seperti dulu lagi. Tapi sebelum menepati janjinya, dia ingin membicarakan sesuatu bersama Araragi. Dia membicarakan berbagai hal tentang pelayan pertamanya. Dia merupakan prajurit hebat yang selalu melindunginya. Namun, pada suatu ketika dia bunuh diri. Sejak saat itu, Kishat memutuskan untuk tidak memiliki pelayan lagi. Hingga pada akhirnya, Araragi muncul menjadi pelayannya. Sebelum kembali menjadi manusia, Araragi mengira jika majikannya itu adalah vampir yang baik. Dia berencana akan mengucapkan perpisahan dengan sungguh-sungguh. Namun, selama ini dia salah menilainya. Araragi sangat kecewa karena Kishat selalu memakan manusia di sepanjang hidupnya. Araragi beranggapan semua ini karena kesalahannya. Tindakan gegabahnya telah membuat situasinya menjadi seperti ini. Ketika Kishat menghisap darahnya, dia tidak berpikir akan berakhir seperti ini. Sekarang, Kishat sudah pulih sepenuhnya. Tanpa segan-segan, dia akan terus memakan manusia dimanapun dia berada. Oleh karenanya, dia menyerah menjadi manusia dan berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hanekawa yang sedang berada di sisinya berusaha untuk menghentikannya. Dia tidak peduli meski Araragi sedang kelaparan dan menganggapnya sebagai asupan. Walaupun tidak ada siapapun yang bisa menghentikan vampir itu, Hanekawa bilang Araragi bisa menghentikannya. Malah, hanya dia saja yang bisa melakukannya. Sebagai salah satu pelayannya, di sisi lain dia percaya Araragi bisa membasmi majikannya dengan tangannya sendiri. ほれ、もっと近う寄れ重木よ。ウヌが直接にわしを殺せば、ウヌは大好きな人間に戻れるのじゃぞ。 Di dalam stadion sepak bola, Araragi berhadapan dengan Kishat. Kishat mengatakan dia mengerti kenapa pelayannya itu sangat marah. Makanya, untuk kali ini saja, dia memohon kepada Araragi untuk kembali ke sisinya. Karena Araragi sudah pernah menyelamatkan nyawanya, dia mengira bisa hidup abadi bersamanya. Namun, Araragi menolak melakukan hal tersebut. Dia memutuskan untuk bertarung dengan niat saling membunuh. Semakin lama, pertarungan itu semakin brutal. Mereka bisa pulih dengan cepat meskipun sudah berkali-kali terkena serangan fatal. Hanekawa yang menyaksikannya merasa ada keanehan dalam pertarungan itu. Ternyata, sejak awal Kishat berniat untuk mati. Araragi tidak ingin membiarkannya mati. Maka dari itu dia mencari solusi lain dan memilih suatu cara yang membuat semuanya berakhir menderita. Dengan membuat Kishat hampir terbunuh, maka kemampuannya sebagai vampir akan menghilang. Dan untuk Araragi tidak akan kembali menjadi manusia. Walaupun keinginannya tidak akan tercapai, mereka akan tetap hidup selama tidak saling berjauhan.